Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel pendidikan kita. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teori peluang. Peluang. Ya. Peluang. Peluang ini artinya kemungkinan. Ini kemungkinan. Artinya kita akan mengetahui seberapa besar peluang atau kemungkinan suatu kejadian itu akan terjadi. Contohnya seperti ini. Pada saat kita melihat awan sudah berwarna hitam, terlihat berpetir seperti itu, maka kita bisa mengatakan hari ini mungkin akan hujan. Atau hari ini akan hujan. Atau kalau misalnya kita melihat anak yang rajin belajar, kemudian selalu latihan soal, pada saat ujian matematika kita bisa mengatakan anak itu mungkin akan lulus. Anak itu mungkin akan mendapatkan nilai 100. Tapi kalau misalnya kita melihat anak mau ujian tapi tidak pernah belajar, hanya main game saja, maka kita bisa katakan peluang dia untuk lulus sangat kecil, atau kemungkinan dia tidak akan naik kelas dan lain sebagainya. Nah, sekarang di dalam teori matematika kita akan belajar menghitung peluang suatu kejadian. Nah, di sini saya akan tunjukkan alat peraga yang biasa dipakai untuk menghitung peluang. Ini ada yang namanya koin, ya. Koin itu mata uang di mana ada angka dan ini kita katakan gambar. Jadi bolak-balik ya. Jadi kalau ada suatu koin dilemparkan, kemungkinan koin itu akan muncul angka atau muncul gambar. Kemudian ada dadu. Kalian pasti sering melihat ini, dadu. Dadu itu dia memiliki 6 sisi ya, di mana satu sisi permukaannya itu ada titik. Ada titik 1, ada titik 2, ada titik 3, ada titik 4, ada titik 5, titik 6 ya. Jadi dadu itu dia sampai 6 titik. Kemudian ada kartu bridge ya. Nah, kartu bridge ini dia terdiri dari 4 jenis. Ada warnanya dulu. Warnanya ada 2. Model gambarnya warnanya ada hitam dan ada warna merah. Model gambarnya ini ada hati, ini wajik, ini keriting, dan ini skop ya. Kemudian masing-masing gambar ini serinya sama. Ada king, queen ya. Kemudian ada jack atau joker. Kemudian ada as itu angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Maka masing-masing gambar ini dia akan memiliki 13 kartu. Ini juga 13 kartu. 13 kartu, 13 kartu. Maka total semua untuk kartu remi atau kartu bridge ya, ini ada 52 kartu ya, total semuanya 52. Nah, kalau dadu itu ada 6. Kalau koin ini ada 2. Nah, sekarang kita akan coba berawal dari sini dulu ya. Kita kalau mau menghitung berapa peluang suatu kejadian, misalnya kita mengatakan A ini adalah suatu kejadian. Jadi suatu kejadian itu misalnya kita anggap munculnya angka dadu 5. Berarti A itu tuh kejadian muncul angka dadu 5. Misalnya kalau untuk koin muncul gambar. Berarti A itu adalah kejadian munculnya gambar. Seperti itu dan seterusnya. Maka untuk menentukan peluang nilainya, peluang suatu kejadian A ini sama dengan banyak kejadian yang muncul atau yang terjadi, banyaknya ya, dibagi dengan banyak sampelnya. Seperti ini dia. Jadi keterangannya, peluang P dalam kurung A ini adalah
peluang suatu kejadian A. Kemudian NA ini adalah banyak kejadian A yang muncul atau yang terjadi. Kemudian NS ini adalah banyak sampel. Banyak sampelnya. Nah, jadi kita contohnya seperti ini ya. Jadi yang dikatakan sampel ini dia. Ini ada banyak sampelnya, ada kejadian angka dan kejadian gambar. Jadi sampelnya ada 2. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung, contohnya ya untuk koin, satu koin dulu. Contoh, misalnya tentukan peluang muncul gambar pada koin, pada pelemparan satu koin. Satu koin. Nah, sekarang caranya, kejadiannya apa? Kejadiannya itu tuh ini, muncul gambar. Berarti A-nya itu kejadiannya adalah muncul gambar. Jadi kita bisa simbolkannya A. Apa mesti harus A? Tidak. Jadi A itu hanya sekedar simbol saja ya. Nah, kemudian yang ditanya peluang muncul kejadian A. P dalam kurung A-nya. Nah, tadi sampelnya akan muncul gambar, angka akan muncul gambar. Maka sampelnya N sampel ini ada 2. Karena kalau misalnya kita melemparkan koin, bisa saja dia muncul gambar, bisa saja muncul angka. Jadi ada 2 ya. Nah, jadi gambarnya berapa? Gambarnya ada 1. Sehingga kita bisa katakan NA-nya yang akan terjadi peluang munculnya angka itu kemungkinannya 1. Nah, banyak sampelnya ini ada 2. Sehingga peluang muncul kejadian gambar adalah banyaknya gambar yang muncul dibagi banyaknya sampel. Jadi kejadiannya berapa? 1. Jadi 1/2. Ini dia ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk dadu. Contohnya, tentukan peluang muncul mata dadu lebih dari 4 pada pelemparan sebuah dadu. Nah, oke. Nah, sekarang yang kejadiannya apa? Kejadiannya ini muncul mata dadu lebih dari 4. Berarti A-nya kejadiannya itu adalah muncul mata dadu lebih dari 4. Berarti kejadian mata dadu munculnya lebih dari 4 itu berapa? 5 dan 6 gitu kan? Berarti kejadian akan muncul mata dadu lebih dari 4 itu adalah 5 dan 6 gitu kan? Banyaknya berapa ini? Sehingga kita bisa dapatkan NA-nya kejadiannya ada 2, yaitu 5 dan 6. Nah, sampelnya berapa? N sampel untuk mata dadu, untuk satu dadu kan ada 6.
1 sampai titiknya kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampelnya ada 6. Sehingga peluang muncul mata dadu lebih dari 4 sama dengan NA dibagi dengan NS. NA-nya berapa? Tadi 2. Sampelnya 6. Tinggal dikecilkan sama dengan 1/3 seperti ini ya. Kita lihat contoh lagi untuk kartu bridge. Contoh lagi. Pada pengocokan kartu bridge, pengambilan aja deh tentukan peluang terambilnya kartu peluang terambilnya kartu berwarna merah. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kejadiannya apa? Kejadiannya terambil kartu berwarna merah. Berarti A-nya itu kartu berwarna merah. Berapa banyak kejadiannya? Kita lihat. Kartu warna merah ini ada heart, hati, dan ada apa ya? Bintang ya, atau bukan. Wajik seperti itu. Nah, kartu berwarna merah berapa? Ini ada 13, ini ada 13. Berarti banyaknya kartu berwarna merah NA-nya semuanya dari king sampai king, queen, joker, jack sampai angkanya di sini. Berarti ada 13, berarti ada 26. Sampelnya berapa? Sampelnya ini tadi jumlah seluruh kartu semuanya. Berarti N sampelnya ada 52. Sehingga ditanya berapa banyak peluang terambilnya kartu berwarna merah. NAP dalam kurung A sama dengan peluang terambilnya kartu berwarna merah NA per NS. Sehingga kita bisa masukkan kejadiannya berapa? 26 dibagi dengan 52 ya. Nah, ini tinggal kita kecilkan saja. Kita kecilkan, misalnya kita kecilkan sama-sama dibagi 2. Dibagi 2, ini dapatnya 13 per berapa nih? 26 ya. Oh, ini langsung aja. Bisa jadi kita bisa dapatkan 1/2. Jadi setengah peluangnya ya. Baik, itu saja tentang peluang. Nanti kita akan lihat contoh selanjutnya. Kita akan menentukan bagaimana menentukan sampel untuk dadu yang lebih dari 1, koin lebih dari 1, dan lain sebagainya di video yang selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.